Shalom saudara-saudari dimanapun Anda berada, salam sukacita dari channel ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara yang setia mendengarkan channel ini. Kiranya anugerah Tuhan terus melimpah atas kita. Lalu janganlah kecil hati bila saudara bukan beragama Kristen atau belum mengenal siapakah Kristus atau Tuhan Yesus itu. Bagian kita adalah buka hati saja. Maka firman-Nya akan mengajar kita, menuntun kita, memberikan kita hikmat, kemampuan. Sehingga kita mengerti akan kasih Kristus. Sebab firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, menyalurkan kasih tanpa syarat, kasih kepada semua orang yang berdosa. Tetapi maukah kita meresponi kasih Tuhan sehingga kita percaya hanya Dia satu-satunya keselamatan yang kekal. Tema kebenaran firman Tuhan yang saya bahas atau saya bagikan mengenai keluarga harmonis. Itu semua impian kita. Dasarnya adalah kasih Kristus. Ya, kita harus menyadari semua karena kasih Kristus. Apakah kebahagiaan kita ditentukan banyaknya uang, tingginya sebuah jabatan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis seutuhnya? Saya yakin belum tentu. Tetapi kalau kita menyadari ada kasih Kristus dalam diri kita, maka apapun kondisi kita, kita bisa harmonis. Karena iblis, roh jahat telah dikalahkan oleh nama Yesus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, terlebih dahulu kita undang hadirat Tuhan, kita berdoa sama-sama. Mari kita merendahkan hati untuk berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kembali kepadamu. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak dibatasi dengan apapun. Kami rindu setiap kami ingin memiliki keluarga yang harmonis, di mana mungkin ada di antara kami yang mendengar saat ini keluarga yang kurang baik. Tuhan, Engkau pulihkan. Sekalipun sudah terjadi perceraian, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Bahkan kami hancurkan, kami patahkan dengan kuasa nama-Mu, kuasa darah Yesus, supaya kutuk dosa tidak turun-temurun dan kami alami, yaitu kesengsaraan, penderitaan, atau perceraian. Tuhan, kami mohon, ajari kami sesuai firman. Berikan kepekaan, hati, roh kami, semua organ tubuh kami. Ada kepekaan firman Tuhan. Dan inilah impian kami, yaitu keluarga yang harmonis. Sehingga iblis tidak sanggup mengalahkan keluarga yang harmonis. Terima kasih Tuhan. Tuhan ahlinya menolong kami, ahlinya memulihkan setiap keluarga. Dan juga mereka yang mau membangun bahtera, membangun keluarga baru. Biarlah selalu harmonis sampai maut memisahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara jangan kecil hati kalau seandainya saudara keluarga yang kurang baik. Tetapi kalau saudara yakin dengan perkataan firman Tuhan, dengan iman yang teguh, suatu saat Tuhan akan memulihkan. Bagian kita tetaplah berharap pada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Efesus 6. Judulnya adalah Taat dan Kasih. Ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ingat, yang utama kalau kita sebagai anak, peran kita sebagai anak, taatilah orang tua kita. Dasarnya adalah kasih Kristus. Kalau saudara rindu menjadi keluarga yang harmonis, salah satunya saudara jangan memberontak.
Kalau anak-anak memberontak, kembalilah ke jalan yang benar. Dulu saya mengalami hal itu. Saya orang yang melawan orang tua. Tetapi ketika ada kasih Kristus, ada firman-Nya, maka ini yang berkuasa. Dia membentuk, mengubah hati saya, sehingga saya menjadi anak yang mau taat. Saya ingat sekali, dulu hidup saya sebentar-bentar berontak, keras hati. Dan saya yakin setiap kita manusia sudah jatuh dalam dosa dan ada kekerasan hati kita. Tetapi hanya kasih Kristus saja yang mengubahkan semuanya itu. Mari alami, kita sebagai anak, kalau masih ada orang tua kita, taatilah. Bagaimana menyenangkan orang tua? Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan lebih dahulu. Kita merasakan, kita mengalami kasih Tuhan yang utama. Lalu kita menjadi pelaku firman. Mengasihi orang tua atau taat kepada orang tua tidak mesti memiliki uang dulu yang melimpah. Tetapi milikilah kasih. Apapun yang saudara lakukan dengan sekecil apapun, dengan ketulusan, maka orang tua sangat senang, sangat bahagia karena anak-anaknya ingat kepada kasih orang tua. Apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan kita, 9 tahun kita ada dalam perut ibu. Ibu berjuang terus memberi kita makan. Maka itu anak-anak atau kita yang sebagai anak-anak, jangan sakiti hati orang tuamu. Jangan berontak terhadap orang tuamu. Minta ampun kalau kita berontak. Minta, Tuhan, biarlah ada kasih Kristus dalam hidup kita. Itulah ketaatan kita. Kita rindu semua memiliki keluarga yang harmonis. Itulah impian kita. Dasarnya adalah kasih Kristus. Harus sadari kita miliki kasih Kristus. Berarti kasih Kristus tidak harus ditentukan dengan berapa banyaknya uang kita. Tapi saya percaya dengan ketulusan anak-anak, dengan hormat anak-anak, maka kuncinya adalah kesuksesan. Kuncinya pasti sukses, pasti berhasil. Belum ada kata terlambat. Kalau saudara salah jalan atau memberontak terhadap orang tua, belum ada kata terlambat. Masih ada kasih Yesus yang tidak dibatasi dengan apapun. Datanglah dengan kerendahan hati. Kita sebagai anak-anak yang sudah menerima anugerah Tuhan, taatilah orang tuamu. Sekalipun orang tuamu keras, sekalipun orang tuamu mungkin menyakiti hatimu, sekalipun orang tuamu tidak sepaham dengan dirimu, jangan selalu melawan, jangan selalu berontak, tetapi harus rendah hati. Ingat kasih Tuhan, ingat perkataan Tuhan. Kalau saudara mau sukses sebagai anak, mari lakukan ini, taat di dalam Tuhan. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Hormatilah orang tuamu. Kalau saudara tidak punya lagi orang tua, jangan kecil hati. Hormatilah sekelilingmu. Yang lebih tua, entah itu kakak atau saudaramu, atau nenek, siapapun dia, lakukan seperti orang tuamu. Tapi kalau saudara yang masih punya orang tua, jangan sakiti hati mereka. Jangan berontak deh. Simpelnya seperti itu. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ibumu, maka kita akan lanjut usia. Artinya hidup kita pasti bahagia. Sekalipun jalannya berat, sekalipun belum kita lihat semua itu terjadi. Tetapi percayalah ketika kita hormati orang tua kita. Mau orang tua kita keadaan miskin,
Mau orang tua kita keadaan yang menderita sakit penyakit, tetap mengasihi orang tua. Tetap hormati orang tua. Karena ini perintahnya. Saudara mau? Saudara harmonis? Saya yakin percaya kalau saudara yang mendengarkan saat ini mungkin mau menikah, membangun rumah tangga, saudara lakukan ini. Maka apa yang saudara tabur, keluarga saudara nanti kelak akan bahagia. Pasti bahagia. Asalkan ada kasih Kristus. Karena kasih Kristus seolah-olah atau kasih Kristus itu merawat hidup kita sendiri, menjaga hidup kita sampai punya masa depan. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, saya sudah singgung tadi. Saya belum baca di ayat yang ketiga, sudah ada jawaban di ayat 3. Supaya apa tadi? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berbahagia itu janji Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan tidak ditentukan harta, tidak ditentukan dengan fasilitas, tetapi kebahagiaan saudara adalah saudara mengalami kasih Kristus. Saudara mengerti, menghidupi, melakukan kasih Kristus. Saya tidak sempurna, tetapi saya sedang melakukan hal ini supaya nanti kelak, kalau saya saat ini belum menikah, nanti kelak saya punya keluarga yang baik, yang harmonis. Yang harmonis belum tentu nyaman jalannya. Bukan berarti tidak ada masalah. Pasti hidup ini ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi Tuhan bilang pasti bahagia. Umur kita panjang di bumi. Sehat, kita melihat nanti anak cucu, orang tua kita melihat anak cucunya diberkati. Dan saat ini, dengan kerendahan hati saya, saudara jangan bimbang, jangan kecil hati. Kalau saudara sudah tidak baik atau tidak harmonis, Tuhan Yesus ahlinya mengubahkan. Saya ingatkan Tuhan Yesus ahlinya mengubahkan masa depan saudara. Asalkan saudara benar-benar mengalami kasih Yesus. Tahukah saudara, inilah yang paling indah ketika kita sadar ada kasih Kristus dalam hidup kita. Saya bacakan lagi. Dan kamu bapak-bapak, ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan. Didiklah anak-anak. Jangan terus ditekan. Disiplin baik, tetapi jangan terlalu over. Hai bapak-bapak, dengarlah firman Tuhan, bukan diri saya, tapi firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak atau bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kasihilah anak-anakmu seperti Bapa di sorga mengasihi kita. Bahkan sampai ada lagu rohani, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan, di akhir lagu itu, hari depan indah kau beri rancanganku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kasihilah anak-anakmu. Disiplin itu baik, didiklah kata Tuhan. Didiklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Disiplin baik, didikan itu baik, tapi jangan terlalu ditekan, jangan terlalu di-over atau over terlalu tinggi, melampaui dari segala kebenaran firman. Bisa-bisa anakmu akan menjadi pemberontak, bisa-bisa anakmu akan depresi, tertekan. Tetapi
ajarkan mereka dengan kasih Kristus. Ada waktunya kita keras, ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita lembut. Tidak selalu keras melulu, tetapi semua dasarnya adalah kasih Kristus. Ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Hai hamba-hamba, artinya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, taatilah pemimpin kita. Kalau di dalam pelayanan gereja, taatilah hamba-hamba Tuhan, taatilah gembala kita, karena mereka menjaga kita, bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi bukan berarti kita cenderung hidup kita hanya berharap penuh pada manusia. Bukan. Tetapi harus taati pemimpin di bangsa ini. Sekalipun pemimpinnya yang kita dapatkan orangnya begitu keras, begitu otoriter, tetap taati dia. Karena di balik itu semua, firman Tuhan bilang, pasti dia bertanggung jawab atas hidup kita. Mari saudara, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus takut dan gentar, menghormati, mengasihi tanpa syarat, tidak selalu memberontak. Ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Hamba-hamba Kristus artinya orang percaya, orang yang siap melayani Tuhan, orang yang siap mau mengasihi Tuhan. Hamba ini kan kelihatannya atau kedengarannya sangat buruk atau kurang baik. Tetapi adalah hamba-hamba Allah. Hati hamba, mental anak raja, anak Tuhan. Artinya tetap rendah hati. Menyenangkan mereka bukan hanya cari muka, tetapi menyenangkan mereka karena kehendak Allah. Karena kita mentaati firman-Nya. Menabur kasih, menabur dengan apapun yang kita bisa lakukan. Memberi dengan apapun yang kita lakukan. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semata-mata bukan hanya untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah. Saudara sedang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan tidak sekedar di gereja saja. Memang itu salah satunya, yang utama, yang dahulu. Tetapi di luar gereja, di luar ibadah, di luar pelayanan, kita tetap lakukan segala sesuatu seperti menyenangkan hati Tuhan. Itulah dasar kasih Kristus. Saudara mau merasakan keluarga yang harmonis? Lakukan ini. Bukan yang lain. Ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Kalau kita dasarnya adalah kasih Kristus, dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, maka yang kita tabur sekalipun kelihatannya kita rugi besar, kelihatannya tidak ada hasilnya, ingat Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Percayalah, Tuhan tidak berhutang untuk saudara. Pegang itu. Ini bukan perkataan saya, ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang bagi mereka yang menabur dengan tulus hati, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan setia. Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan apa yang kita doakan, Dia sudah sediakan
tepat pada waktunya, indah pada waktunya, melebihi dari apa yang kita doakan. Seringkali kita langsung menganggap Tuhan tidak membela kita, Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak buka jalan bagi kita. Sabar, ada waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan pintunya sudah terbuka, tidak ada siapapun yang bisa menutupnya. Iblis saja tidak bisa, roh jahat tidak bisa. Karena kasih Tuhan tidak ada yang bisa menutupnya, menyaingi, menandingi kasih Tuhan, mengalahkan kasih Tuhan. Tidak ada. Kasih Tuhan itu terus mengalir, tidak terbatas kasihnya kepada kita yang percaya. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik. Bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Saudara, sekalipun kita hamba, nanti pemimpin juga, kalau kita jadi pemimpin dalam rumah tangga, di dalam sebuah perusahaan, atau di dalam sebuah gereja, tetap harus hati hamba, harus melakukan firman-Nya, harus memiliki dasar kasih Kristus. Jadi tidak ada mentang-mentang seorang pemimpin yang berkuasa sehingga dia lepas dari segalanya, dia atur segalanya dengan keras, dengan otoriter. Tapi kalau tidak didasari kasih Kristus, mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita sama. Artinya pemimpin, atau saya misalkan jadi pemimpin, masih ada pemimpin saya adalah Tuhan Yesus. Kalau saya sembarangan begitu saja, tanggung jawab saya sama Tuhan Yesus. Begitu saudara. Jadi saudara saat ini diberkati dengan firman Tuhan. Ya, saya yakin, sekalipun saya tidak mendengar apa yang saudara ucapkan, tapi dengan telinga rohani, saya diberi kepekaan, saudara pasti diberkati mendengarkan kebenaran firman. Itu saja. Ingatlah saudara, ada perkataan yang demikian. Saat dua orang bertengkar, pasti keduanya merasa paling benar. Dan yang lain tidak benar. Mungkin keduanya memandang sama benar, tetapi mereka jadi sama tidak benar karena bereaksi tidak benar. Maka timbullah pertengkaran. Ingat saudara bahwa roh jahat atau setan atau iblis itu selalu mengintimidasi manusia. Maka itu penting kita mendekatkan diri, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena iblis berusaha merusak hubungan kita. Iblis senangnya di keluarga yang tidak harmonis. Sekali lagi, harmonis tidak ditentukan harta, uang, jabatan. Tetapi dia berusaha untuk menghancurkan saudara, sekalipun saudara punya segalanya. Atau sekalipun saudara tidak punya segalanya. Iblis selalu berusaha untuk menghancurkan, merusak manusia. Tetapi jangan kecil hati. Kalau saudara beriman, Tuhan sanggup menolong saudara. Kalau saudara melakukan kasih Kristus, Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Jangan kecil hati. Jangan minder. Sekalipun keluarga saudara sederhana, ingat, Tuhan cinta kepada kita semua. Kesederhanaan pun kita, Tuhan cinta. Orang yang rendah hati, semakin diangkat Tuhan. Indah pada waktunya. Itu saja yang saya bisa bagikan, dan saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan sanggup memulihkan setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan pulihkan kalau ada keluarga yang broken,
yang dalam kehancuran atau perceraian, kembalilah mereka harmonis kembali. Atau mereka yang sudah bercerai, Tuhan berikan kasih Tuhan tanpa batas. Dalam nama Yesus, selamatkan mereka. Selamatkan ekonomi mereka. Buka jalan ya Tuhan. Hamba mohon Tuhan, hamba meminta hubungan keluarga dalam keluarga tetap harmonis. Masalah pasti ada, tantangan hidup pasti ada. Tetapi Yesus Kristus sanggup memberikan jawaban. Sanggup menolong kami. Kami mohon Tuhan, keluarga dalam keluarga ada harmonis, keharmonisan. Seragam tidak selalu sama, tetapi ada harmonis. Terima kasih Bapa, di dalam ketidaksempurnaan kami saling melengkapi. Kami saling bertukar pikiran, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih Tuhan tidak bersyarat, dan itu yang kami lakukan. Dan hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati pernikahan mereka. Tidak ada perceraian. Apapun masalah yang mereka hadapi, biarlah ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Dan kami berjalan dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ini saja yang saya bagikan. Doa saya supaya saudara tetap memiliki hubungan yang harmonis. Ingat, hubungan harmonis bukan berarti selalu sama. Seragam itu kan tidak sama. Hanya 90% bisa sama atau 100% bisa sama. Tetapi seragam bisa saja putih dengan hitam. Seragam jadinya. Artinya bahwa setiap kita disatukan dengan keluarga atau pandangan yang berbeda. Setiap suku punya pandangan yang berbeda, budaya yang berbeda, disatukan oleh kasih Kristus. Sehingga hasilnya harmonis. Ini doa saya, keluarga yang harmonis. Tuhan memberkati. Shalom.